Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan non-Bawaslu di Aquarius Hotel Sampit pada Jumat 12 Juli 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Natsir menyampaikan sosialisasi sebagai langkah pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Dengan mengetahui aturan-aturan dalam tahapan pemilu, maka nantinya diharapkan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Kegiatan ini diikuti dari organisasi masyarakat, kemahasiswaan, perwakilan partai politik di Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain itu juga ada penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU atau Nota Kesepakatan Bawaslu Kota Waringin Timur dengan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Sosialisasi melibatkan organisasi masyarakat, kemahasiswaan, dan partai politik bertujuan agar semua bisa terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran atau kecurangan. Jika semua terlibat, maka akan semakin mudah dalam pengawasan bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan bisa melapor ke Bawaslu. Ujung tombak ada di Bawaslu tingkat kelurahan atau tingkat desa, masyarakat bisa melaporkan ke sana dan tidak harus ke Bawaslu Kabupaten. Karena nantinya laporan akan diteruskan ke Bawaslu Kecamatan, kemudian Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu wajib menerima laporan masyarakat yang melapor. Jika tidak terima, maka Bawaslu akan terkena kode etik. Jika ada yang kurang lengkap dalam pelaporan, maka pelapor akan diberikan waktu untuk melengkapinya. Yang pertama, giat sosialisasi produk hukum dan non-hukum Bawaslu ini dengan sisipan ada MOU. Nah, kalau untuk sosialisasi ini kan merupakan dari kerja kami ya untuk mensosialisasikan produk hukum Bawaslu, kemudian peraturan yang seperti PKPU maupun undang-undang terkait dengan pemilu. Ini merupakan langkah untuk pencegahan di mana yang terundang ini kan pesertanya kan dari struktur organisasi masyarakat, baik dari OKP, kemudian organisasi mahasiswaan, kemudian parpol. Terutama untuk parpol ini bagaimana nanti menjelang tahap pemutahiran penetapan data pemilih, kemudian juga di pencalonan sampai di tempatnya mereka sudah memahami aturan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Nah, itu yang terpenting, artinya ini masih ranah pencegahan. Kemudian sisipan yang ada MOU dengan kejaksaan, ya kami pada intinya merasa terbantu adanya penawaran MOU ini, karena selama ini ketika kami ada gugatan baik tata usaha negara maupun yang perdata, kami anggaran untuk memakai advokat atau kuasa hukum ini kan kalau komersil kan sangat besar biayanya, ada di anggaran tidak ada. Nah, dengan ada MOU ini nanti ketika kami ada perkara Bawaslu digugat, kami bisa memakai jasa pengacara negara. Dan itu memang harus ada MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Demikian, Pak. Pak, sebenarnya ini kan kalau KPU juga mereka ada kewajiban untuk mensosialisasikan. Kemarin saya lihat di bulan lalu ada sosialisasi tentang aturan ketentuan mengenai coklit gitu kan, menggunakan data pemilih. Nah, kami ini Bawaslu, ya bebannya adalah kami harus selain memahami undang-undang dan ketentuan peraturan Bawaslu, kami juga harus tahu ya aturan terkait dengan pemilu, baik misalnya undang-undang tentang tadi ASN, undang-undang tentang Kades, undang-undang tentang administrasi pemerintahan, undang-undang tentang peraturan, semua harus dikuasai. Kemudian juga selain peraturan KPU itu wajib kami kuasai, karena kami kan pengawas kan, jadi harus tahu ketentuan yang diawasi, terutama untuk teknis di KPU seperti apa kan. Maka kami acuannya harus memahami atau mengerti tentang peraturan KPU, harus dibaca lah begitu. Kalau harapan ini kan kami mencoba masuk ke pengawasan ini kan artinya untuk mengajak masyarakat ya, terutama untuk lapisan organisasi ini, ke pemuda ini kan maupun ke parpol, karena untuk kalau misalnya masyarakat terlibat, sehingga ini kan mempersempit ruang untuk nanti peserta pilkada ya maupun tim ini untuk berbuat kecurangan. Itu intinya. Kalau misalnya ini kita mencoba mengajak masyarakat dan mereka tertarik atau ikut okupasi, maka itu mempersempit ruang. Kemudian juga ini memudahkan kami untuk membantu misalnya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kotim gitu kan, dengan adanya keterlibatan unsur masyarakat baik dari OKP, organisasi pemudaan, kemudian tokoh masyarakat, terutama untuk juga parpol. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.
lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tiba saatnya Indonesia